Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 50. Emosi. Jangan bohong, Davin pasti yang melakukan ini. Dia pasti melakukan kekerasan terhadap Hana. Cerita dengan Mama nak, tidak usah takut. Susi semakin marah dan mengeraskan suaranya ketika mendengar pengakuan dari Hana. Hana diam memandang wajah mama tirinya. Bila tujuan Anda datang ke sini untuk buat keributan, silakan keluar. Mita marah. Sebenarnya bisa saja ia minta agar pengawal pribadi yang berjaga di luar untuk menyeret wanita itu keluar dari kamar menantunya. Namun Mita masih ingin melihat apa sebenarnya tujuan Susi datang ke sini. Mendengar ancaman dari Mita membuat nyali Susi sedikit menciut. Ia duduk di tepi tempat tidur Hana. Cerita sama Mama akan memberikan keadilan untuk Hana. Hana jangan takut untuk mengatakannya. Susi menangis dan memeluk Hana. Ia menunjukkan bahwa dirinya sangat terpukul dengan peristiwa yang menimpa anak tirinya. Mita hanya diam mana wanita yang merupakan mama tiri Hana. Ia tetap berdiri di samping tempat tidur untuk memantau dan mendengar langsung apa yang akan dikatakan wanita tersebut. Berhentilah bersikap seperti ini, Ma. Hana sudah muak melihat tingkah mama tirinya. Ia tidak tahu bagaimana wanita itu bisa datang ke rumah sakit tempat ia dirawat. Apa maksud kamu, nak? Kamu jangan takut. Ceritakan sama Mama apa yang sudah dibuat Davin sama kamu. Mama tahu kau menikah dengan Davin untuk menggantikan kakak kamu. Namun, tidak semestinya dia perlakuan kamu seperti ini. Susi menangis. Mendengar ucapan mama tirinya membuat rasa sakit di hatinya terasa menyakitkan. Karena cintanya yang begitu besar terhadap Berliana, dia tega melakukan ini kepada kamu, nak. Padahal kamu tidak bersalah di sini. Susi menangis dan meraung. Seperti ini kondisi kamu, tapi tidak ada satupun yang memberitahu Mama. Hatinya semakin sakit ketika mendengar ucapan mama tirinya. Ucapan wanita itu seakan menghujam jantungnya dan terasa begitu sangat menyakitkan. Bila Mama tahu, emang kenapa? Tanya Hana. Susi memandang Hana dengan tatapan yang tidak percaya. Pertanyaan yang diberikan oleh anak tirinya memang begitu sangat sederhana, namun bermakna dalam untuknya. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Sudah pasti Mama sangat mencemaskanmu. Susi mengusap pipi Hana. Seharusnya Mama tidak perlu lagi mencemaskan aku. Sekarang aku sudah sangat enak, Ma. Aku bahagia punya suami seperti Bang Davin, punya mama mertua seperti Mamita, dan juga papa mertua seperti Papa Surya. Jadi Mama tidak perlu lagi memikirkan aku. Aku sangat bersyukur karena bisa menggantikan kakak Berliana. Aku mendapatkan semua kasih sayang dari suami dan juga kedua mertuaku. Hana tersenyum menatap wajah mama tirinya. Seperti apapun penderitaan yang dirasakannya, tidak akan pernah diceritakannya kepada mama tirinya. Akan diperlihatkannya kepada mama tirinya bahwa dirinya bahagia bersama dengan suaminya, meskipun tidak seperti itu kenyataannya. Susi terdiam. Dia tidak percaya mendengar perkataan Hana. Tapi sangat mencintai putrinya dan tidak mungkin pria itu dengan sangat cepat bisa mencintai anak tirinya. Menurutnya, Berliana jauh lebih cantik daripada Hana yang berpenampilan sangat biasa, tidak seperti Berliana yang selalu penampilan modis. Mama tahu Davin sangat mencintai Berliana, kakak kamu. Tidak mungkin dalam waktu cepat dia bisa mencintai kamu. Kamu tidak perlu membohongi Mama. Hana katakan, Mama ingin kamu jujur. Susi tak berkata seakan dirinya begitu sangat peduli kepada Hana. Setiap kali mendengar kalimat yang keluar dari mulut mama tirinya, buat air matanya ingin menetes. Rasanya sungguh sangat sakit luar biasa. Bahkan sakit ini lebih daripada dengan sekedar sakit di tangannya saja. Sejahat inikah mama tirinya yang sama sekali tidak memiliki perasaannya. Namun dalam kondisi ini, Hana tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ia akan tetap bersikap seakan dirinya tidak merasa sakit sama sekali.
Itu hanya perasaan Mama saja. Mama berpikir bahwa Abang Davin sangat mencintai Kak Berliana. Namun kenyataannya, sekarang dia mencintai aku, Ma. Hana tersenyum. Dengan sengaja ia mancing kemarahan dari mama tirinya dengan bersikap yang polos. Dia tidak akan mungkin mencintai kamu. Hana, sadarlah. Dia hanya menjadikanmu pengganti kakakmu. Dia hanya mencintai kakakmu. Di saat nanti Berliana sudah pulang, Davin pasti akan kembali dengan kakakmu. Kamu harus sadar dengan posisimu di sini. Kamu hanyalah menggantikan kakakmu. Jadi kamu tidak perlu membohongi Mama. Jujurlah dengan Mama. Susi dengan kukunya mengatakan hal tersebut tanpa memikirkan perasaan Hana dan melukai hati anak tirinya. Dengan sangat enaknya dia berkata seperti itu. Dia sangat yakin bahwa Davin mencintai putrinya dan tidak akan mungkin mencintai anak tirinya. Jadi karena itu, Susi tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Hana. Mita sudah tidak tahan untuk meremas mulut wanita yang saat ini sedang berbicara dengan menantunya. Namun ia tetap berusaha tenang dan membiarkan wanita itu berbicara. Mita ingin melihat seperti apa cara Hana menghadapi mama tirinya. Terkadang aku heran melihat Mama. Mama terlalu percaya diri. Mengapa kamu berkata seperti itu? Susi memandang Hana. Sikap anak tirinya kini sudah sangat jauh berbeda. Bahkan anak tirinya itu sudah pandai bantah dan menjawab ucapannya. Apa mungkin Abang Davin masih mencintai Kak Berliana yang sudah jelas-jelas mengkhianatinya? Sebesar apapun cintanya, bila sudah disakiti, pasti tidak akan bisa menerima. Jadi, sadarlah, Ma. Kamu akan menyesal, Hana. Nanti kakak kamu sudah pulang, kamu akan tersingkir. Kamu akan diusir Davin. Sekarang kau bisa mengatakan seperti ini dan tidak menghiraukan ucapan Mama. Wajah Susi sudah begitu amat merah. Ia berharap Hana akan menangis dan mengadu kepadanya. Dengan seperti itu, anak tirinya itu akan menceritakan semua perbuatan Davin kepadanya. Susi akan mengambil kesempatan dengan minta uang yang besar. Namun ternyata semuanya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Bila Mama tahu seperti itu ceritanya, mengapa Mama menyuruh aku menikah sama Bang Davin? Mengapa Mama korbankan aku? Hana menatap Susi dengan wajah yang memerah dan juga marah. Rasa sakit hatinya kini sudah tidak bisa dibendungnya ketika mendengar Susi yang tidak ada henti-hentinya menyebut nama Berliana. Susi diam mendengar pertanyaan Hana. Kamu sudah berani bentak Mama, Hana? Tanyanya. Kenapa tidak? Hana tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya. Lagi pula, sejak kapan Mama pernah memikirkan aku? Sejak tadi yang selalu Mama sebut Berliana. Setelah menikah dengan dia, kenapa kamu menjadi kurang ajar? Susi menang Hana dengan sangat marah. Dengan cepat tangannya menampar pipi Hana. Melihat apa yang dilakukan oleh Susi kepada menantunya membuat Mita marah. Ia menarik rambut Susi dan kemudian menampar wajah wanita itu dengan keras. Beraninya kau menampar menantuku? Ucapnya dengan penuh kemarahan. Wajah Susi memucat ketika melihat kemarahan Mita. Ia tidak menyangka wanita yang bertubuh langsing itu memiliki tenaga yang kuat. Maaf, saya khilaf. Maaf, saya terlalu emosi. Khilaf kau bilang? Mita kembali menampar wajahnya dengan keras. Untuk permasalahan ini, ia tidak perlu memanggil pengawal pribadi yang saat ini berjaga di luar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.